Itu jadi cari uang kita kira buat bayar itu dari mana, bukan mengganggu yang ada gitu. Kayaknya dibandingkan untuk laki-laki sering untuk memikirkan logika. Oh enggak juga. Ya enggak. Cewek itu lebih murah biayanya sebenarnya kalau belanja gitu ya. Jadi mestinya kalau cowok itu mahal, barang-barangnya mahal gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Hangat Nasyiah. Nah, sama aku lagi nih bareng Syakila Fadliyah. Nah, aku pada siang hari ini tuh ditemenin sama Teh Yanti. Halo Teh Yanti. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana puasanya Teh? Ya, alhamdulillah baik-baik saja sampai hari ini. Aman ya sampai saat ini. Oke, mungkin pembahasan pada siang hari ini yakni pengelolaan keuangan di bulan suci Ramadan. Wow, agak berat ya pembahasannya mengenai keuangan karena kan keuangan itu agak sensitif kali ya, apalagi untuk perempuan dan remaja pada zaman sekarang ini. Nah, aku mau nanya nih Teh, mengenai mungkin pengeluaran yang biasa kita lakukan di bulan suci Ramadan, seperti mungkin pembelian bahan pokok di rumah, dan mungkin sekarang banyak banget bahan-bahan baku ataupun bahan-bahan yang ada menjadi bahan utama kali ya buat buka puasa, buat sahur, itu naik nih Teh. Gimana sih Teh tanggapan Teteh mengenai hal atau lifestyle itu gitu? Jadi gini ya, kalau untuk masalah biaya hidup yang naik ya kan dari tahun ke tahun juga sebenarnya untuk biaya hidup itu selalu naik gitu ya kan, nggak akan pernah berkurang gitu ya. Jadi sebenarnya dalam perencanaan keuangan itu untuk keuangan bulan Ramadan itu ada 5 poin gitu ya sebenarnya. Jadi ketika berapapun penghasilan kita itu mungkin bagusnya dibagi menjadi 5 hal itu, terutama di bulan Ramadan ya. Yang pertama itu yaitu kebutuhan pokok itu gitu ya. Terus biasanya di kisaran 50% dari gaji gitu. Kemudian di situ ada uang sedekah gitu ya, sedekah gitu. Jadi kita udah sisihkan dari awal itu sekitar 5%-an. Kemudian ada uang untuk ditabung. Nah, itu 10%-an dari gaji. Kemudian nanti karena bulan Ramadan di situ juga kita menyediakan yang lifestyle Ramadannya itu. Nah, itu sekitar di angka 15%-an gitu ya. Ya 15 atau 20% lah sekitar segitu. Nah nanti yang satunya lagi itu adalah dana darurat. Nah gitu, jadi antara dana darurat dan lifestyle itu bisa 15-20 yang mana saja gitu. Jadi sekitar itu. Jadi kalau misalnya naik sementara budget kita untuk minyak gitu sekali lagi ini kan minyak gitu ya. Sebenarnya budget kita sebulan buat minyak itu hanya 100.000 gitu. Jadi kalau misalnya biasanya kita bisa beli 2 liter itu kan dulu tuh 28.000 lah ya sekitar gitu. Jadi 100.000 itu bisa 6 liter gitu. Sekarang karena budgetnya tetap, karena penghasilannya nggak nambah ya berarti kita tetap di kisaran segitu. Jadi dapatnya cuma 2 bungkus karena 47.000 gitu. Jadi nurun ya jumlah minyaknya jadi 4 liter gitu. Kayak gitu aja. Oke, berarti emang ada beberapa signifikan yang berbeda banget ya. Tapi untuk menanggulangi itu karena kan tadi dari Teh Yanti sendiri ngomong ada biaya darurat, jadi mungkin itu akan dipakai gitu ya. Jadi kalau biaya darurat itu sendiri berbeda dengan biaya kebutuhan sehari-hari. Jadi kan misalnya kita gaji katakanlah 5 juta misalnya. Jadi kan misalnya kalau 50% dari 5 juta itu berarti kan 2,5 juta. Nah itu yang biaya wajib itu ya kebutuhan hidup itu ya kayak bayar sekolah, bayar listrik ya, internet yang gitu-gitulah. Tapi kalau biaya darurat itu jadi misalnya 10% dari 5 juta berarti 500.000. Kita sisihkan tuh uang itu untuk kalau nanti misalnya kita nggak punya uang atau habis lebaran kita nggak ada duit gitu ya karena udah habis gitu kan. Nah itu bisa dipakai gitu atau hal-hal emergensi lah judulnya mah gitu. Oke, berarti emang udah ada manage tersendirinya gitu. Nah aku mau nanya nih Teh, gimana sih nge-manage uang-uang itu tersendiri gitu, apalagi kan kita perempuan yang kalau misalnya ngelihat peralatan tuh atau lucu atau apapun itu butuh nggak butuh beli gitu. Itu how to manage sih Teh menurut Teteh sendiri? Ya kalau secara teoritis sih kita kan harus sesuai ya antara lebih mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan, tapi ternyata lebih banyakkan keinginan. Saya
juga sama. Lebih besar keinginannya dibandingkan kebutuhan kita sendiri gitu ya. Kalau kebutuhan itu kan sebenarnya udah jelas ya, misalnya bayar sekolah sekian. Yang nggak jelas itu adalah keinginan gitu ya. Itu lucu ya kerudungnya kayaknya ganti warna atau itu jam lucu atau tas lucu. Nah kan kita sering gitu ya. Cuman gitu nggak masalah sih gitu ya sebenarnya. Ya itu tadi kalau saya sih larinya ke persenan aja gitu. Jadi kalau misalnya kita kan ada anggaran misalnya tadi buat lifestyle 20% misalnya. Dari 5 juta 20% itu berarti sekitar berapa 10%-nya 500 sejuta ya. Nah sejuta itu kalau belum habis ya habisin aja gitu. Jadi nggak merasa berdosa gitu. Berarti emang udah ada seharusnya ini uang dipakaikan untuk apa seperti itu ya Teh. Nah, oke, baik nih sahabat TV Muh. Aku mau nanya, aku kemarin ngeliat atau beberapa hari yang lalu gitu, aku ngeliat di TikTok yang mungkin lagi tren sekarang kali ya, di zaman sekarang itu ada kata-kata yang mengatakan seperti ini. Ya Allah, naikkanlah gajiku karena lifestyleku terlalu tinggi. Itu sebenarnya mungkin penalarannya itu adalah di lifestyle-nya kali ya. Nah, gimana sih Teh menurut Teteh untuk lifestyle di zaman sekarang ini? Gini ya, kalau lifestyle itu sebenarnya kan gini, kan ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, ada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Nah, kalau kebutuhan itu adalah kewajiban yang harus kita bayar, kayak bayar sekolah nggak bisa kita gimanain lagi ya kan, misalnya nunda-nunda bayar listrik udah harus dibayar. Tapi kalau namanya lifestyle itu kan bebas gitu ya. Kalau kita berdoa ya Allah naikkanlah gajiku supaya ya nggak apa-apa gitu, itu bagus-bagus aja sih saya nggak masalah gitu ya. Kalau misalnya gini, biasanya kalau kita memang punya lifestyle yang tinggi, sebaiknya kita punya penghasilan tambahan atau enggak ya kita harus nyari tambahan ya, karena udah tahu kita ini kayaknya banyak biaya nih gitu ya, berarti kita harus cari duit yang lebih gitu ya, kayak gitu aja sih gitu kalau menurut saya gitu ya. Berarti nggak salah lifestyle-nya ya, berarti emang kalau misalnya lifestyle-nya tinggi ya berarti kita harus emang punya usaha yang lebih buat lifestyle itu gitu. Nah menurut Teteh sendiri definisi lifestyle itu apa sih Teh? Kalau menurut saya sih, kalau yang disebut lifestyle itu adalah sesuatu yang sesuatu yang membuat kita jadi biasanya orang melakukan apa di saat itu gitu ya, misalnya disebut lifestyle, misalnya lifestyle-nya lebaran tuh apa sih gitu ya. Lifestyle-nya lebaran itu biasanya kita bukber ya, janjian sama beli baju gitu ya kan, kayak gitu ya gitu ya, beli makanan atau ya kue-kue gitu ya. Nah, itu lifestyle-nya lebaran. Jadi ada sesuatu hal yang biasa dilakukan dan umum orang melakukan itu gitu ya. Kadang-kadang ya itu tadi tidak sesuai budget. Maksudnya itu bukan sebuah kebutuhan tapi sebuah keinginan. Nah gitu aja sih. Oh berarti emang lebih banyaknya itu keinginan ya Teh, soalnya kebutuhannya kan udah di manage nih, ini segini tapi keinginannya nih yang lebih banyak gitu. Nah Teteh pernah nggak sih kayak aduh aku pengen ini, apa sih yang membuat Teteh menjadi jangan dulu deh gitu? Ada nggak sih Teh atau apa ya, kayak suatu aduh jangan dulu deh nanti dulu gitu, ada nggak Teh? Ya gini, kalau sesuai teori kita berbicara tentang teori ya. Teori harusnya ngikut gitu ya. Kalau misalnya kita punya rencana apa sesuai gitu, tapi ya namanya kita manusia ya. Saya juga manusia berencana, tapi kalau udah kebelet ya tetap aja ya kira-kira cuman mikirnya kira-kira bisa kita mau beli misalnya suatu barang yang tidak direncanakan akan kita beli gitu ya, tapi itu tuh udah tahu itu bukan kebutuhan, hanya keinginan, tapi udah pingin gitu kan gitu. Jadi ya itu, jadi cari uang kira-kira buat bayar itu dari mana, bukan mengganggu yang ada gitu. Yang udah direncanakan kan udah ada gitu. Misalnya masa mau beli tas karena harga tas misalnya merek misal Fossil gitu 4 juta gitu. Kita mau beli itu jadi nggak bayar sekolah anak. Jadi nggak gitu. Jadi ya kira-kira kalau mungkin ada dapat uang tambahan apa, beli ya beli aja gitu. Kayak gitu sih kalau saya. Berarti nggak ngeganggu dari uang yang udah harusnya gitu. Oke, keren banget ya. Ya nggak juga. Itu karena uangnya pas-pasan tuh. Jadi harus diatur, masih berseri. Iya benar, tapi kan seharusnya kan emang kita belanjanya sesuai kebutuhan, tapi karena kita perempuan ya sesuai keinginan. Benar-benar gitu ya. Iya, itu masalah perempuan. Iya, itu adalah masalah terbesar untuk perempuan kayaknya. Soalnya
kayaknya dibandingkan untuk laki-laki sering untuk memikirkan logika. Oh enggak juga. Oh, enggak juga. Ya enggak. Cewek itu lebih murah biayanya sebenarnya kalau belanja gitu ya. Jadi mestinya kalau cowok itu mahal, barang-barangnya mahal gitu, cenderungnya gitu kan. Karena saya juga kan jualan online. Jadi saya tahu kan gitu, misalnya cowok biasanya nyari tuh harga misalnya kayak sepeda misalnya 60 juta gitu. Kalau kita makan tas cuma 4 juta, misalnya kan jauh tuh berapa biji gitu ya. Kayak gitu lah gitu. Jadi ya sebenarnya nggak bisa dibandingkan juga ya sama cowok kan, ya tergantung orangnya juga, kebutuhannya kan, dan tergantung penghasilannya. Intinya mah cuman satu, jangan sampai kita mengikut standar orang, kan tiap orang nggak sama penghasilannya gitu ya, itu aja. Iya, soalnya di zaman sekarang juga kan lifestyle itu mengikuti orang gitu teh. Iya kan, kan ngerasa banget ketika mungkin dia punya seorang figur artis atau idol di luar sana, dan lantas mereka harus mencapai lifestyle si ini. Itu gimana sih teh menurut teteh, apakah emang harus untuk mencapai lifestyle hidup seseorang atau enggak? Ya kalau menurut saya sih itu hak masing-masing orang gitu ya. Cuman gitu, mungkin kalau masih namanya anak muda kayaknya masih ngikut-ngikut aja gitu ya. Maksudnya dia belum melek keuangan gitu ya. Itulah tugasnya orang tua untuk menyadarkan anaknya gitu ya. Tapi kalau misalnya anaknya sendiri ya mungkin karena memang masanya gitu. Saya perhatikan ya jarang sih ada ya yang udah melek uang gitu ya, keuangan. Jadi dia udah mulai invest dari kecil-kecil, udah mulai berjualan. Ya kan dia berusaha mengumpulkan, itu sudah ada gitu. Tapi nggak semua, tapi banyaknya ngabisin gitu. Kebanyakan ngabisin gitu ya. Jadi ya untuk seperti itu misalnya itu ya itu kembali kepada orangnya sendiri, dan kalau bisa ya orang tuanya yang mengingatkan bahwa mestinya anaknya ya nggak bisa kita mengikuti lifestyle gitu ya. Misalnya kayak misalnya anak saya aja misalnya SMA, temennya ke sekolah misalnya bawa motor yang harganya 60 juta. Kita kan mungkin kemampuan kita nggak segitu gitu. Jadi ya harus diingatkan bahwa orang tua itu penghasilannya nggak sama kayak gitu. Gitu sih kalau berarti saya. lebih ke pengertian. Iya. Soalnya aku juga emang anaknya lebih kayak, aduh itu lucu, pengen deh. Iya kalau kebeli nggak apa-apa. Soalnya kalau nggak kebeli itu kalau pulang tuh, aduh itu ada yang ngambil kayak gitu deh. Agak kepikiran gitu, jadi agak beban juga gitu. Jadi aku terlalu sering untuk mengatakan, duh aku harus beli gitu loh. Nah gimana sih untuk, duh jangan deh gitu. Aku belum bisa untuk mengatakan, duh jangan dulu deh, nggak penting kok gitu. Ya sebenarnya kan kalau kita mau nentuin kita mau beli apa atau enggak itu kadang-kadang kan ya susah ya antara keinginan dan kebutuhan tadi gitu. Tapi kalau kita punya tujuan biasanya kita bisa nahan gitu. Misalnya gitu. Misalnya saya kasih contoh anak saya lagi. Karena yang kalau yang muda gitu ya, kalau yang muda, kalau yang tua juga kan mungkin sama, misalnya oh saya pingin anak saya sekolah di sana biayanya sekian. Berarti kan dia harus beririt dulu sekarangnya gitu kan. Nah, sama anak-anak juga misalnya kan oh pingin ganti HP gitu kan. Enggak langsung oh oke, dibelikan. Enggak gitu ya. Punya duit berapa? Ya kalau punya duit berapa nanti dia tinggal ditambahin gitu. Jadi dia juga kan oh dia punya uang saku sekian, dia mulai karena setahun lagi pengen ganti HP, berarti dia kan udah mulai nyicil tuh dikit-dikit berapa gitu. Kayak gitu sih sebenarnya, lebih kayak gitu. Oke, berarti emang udah harus punya tujuan nih. Jadi supaya bisa nahan, kalau nggak punya tujuan emang pengen habisin. Iya, saya kalau lucu dikit pengen, lucu dikit pengen gitu. Soalnya kayak kemarin aja ada tas di Zara kalau nggak salah, itu kecil yang ukurannya cuman buat ATM. ATM yang kecil banget gitu ya. Yang cut. Dan itu kan 500 sampai 600-an gitu, dan aku tuh pengen banget cuman aduh jangan dulu gitu. jangan dulu gitu seharusnya. Tapi pengen, jadi ke bawah-bawah sampai rumah. Nggak apa-apa sih, saya nggak ngelarang itu gitu. Kadang-kadang itu memotivasi, karena termasuk saya juga termasuk yang gitu. Suka gitu kalau pingin apa ya. Kalau misalnya itu terbeli nggak mengganggu yang lain, oke gitu. Dan terus kalau belanja pun saya biasanya nunggu dulu. Misalnya saya naksir banget tuh itu gitu suatu barang. Nah itu nanti dilihat 2 hari lagi saya datang lagi ke situ. Ya kalau masih pingin saya beli. Berarti emang pingin banget gitu. Tapi kalau kayaknya udah nggak pingin banget ya enggak ya gitu. Ya gitu. Lepas aja gitu. Jadi nggak akan langsung, saya biasanya tidak langsung beli, langsung beli gitu, nggak langsung gitu. Oke, berarti aku bakal belajar nih gimana
gimana caranya buat Tunggu aja 2 hari, nanti kalau pengen banget ya beli aja berarti ya. Berarti kita bakal nunggu 2 hari dulu nih. Kalau misalnya 2 hari masih ke bawah-bawah sampai mimpi, itu beli aja kali. Kalau ada uangnya. Iya benar guys, daripada ini punya perasaan menjanggal. Tapi kalau misalnya kalian punya lifestyle hidup yang tinggi, usahain juga punya keuangan dan penghasilan yang di atas. Gitu. Nah kembali lagi nih Teh, aku mau nanya lifestyle di Ramadan itu kan kayak tadi Teteh bilang hangout, berbuka bareng, makan di luar, beli sahur ataupun makanan berbuka tuh kan kita mungkin aku aja kali ya ngerasanya bahwa aduh aku pengen beli ini. Jadi semua karena lapar mata, jadi semuanya kebeli yang seharusnya itu nggak bisa dihabisin gitu. Itu gimana sih Teh menurut Teteh? Gini, kan kalau namanya puasa kan kadang kita lapar mata, jadi semua dimakan. Jadi mungkin kalau yang kayak gitu bagusnya sih di list aja gitu. Jadi misalnya saya tuh pingin martabak, pingin batagor, pingin ini, tulis aja semua dulu, nanti tiap hari ganti menu gitu, jangan satu hari harus semuanya habis gitu kan. Jadi kan ya itu tadi yang budgeting itu tadi, misalnya kita budget berbuka kita 100.000 misalnya gitu ya, bukan budget berbuka, budget makan kita sehari misalnya kan gitu ya, dan misalnya 100.000, nah itu kan kita bagi untuk buka berapa, untuk sahur berapa, atau nanti udah taraweh kita pengen makan lagi kan gitu kan kayak gitu. Nah jadi misalnya kalau mau bukanya banyak, berarti misalnya 50.000 ya buat berbuka, nah yang lainnya 25 berarti kayak gitu aja sih, jadi dimainin di situ. Mainnya di mindset uangnya itu aja. Jadi jangan, ya kadang-kadang masa sih kita nggak bisa ini nggak bisa itu kan sering banget gitu ya. Jadi ya kalau saya sih di list aja pengen apa. Jadi hari pertama batagor, hari kedua si ongmai, hari ini jadi tiap hari kita ganti menu dan semua yang kita pingin juga dirasa jadinya. Jadi berarti teman sahabat-sahabat TVmu, jadi kalau misalnya punya banyak keinginan di list aja nih satu-satu. Nanti besok pengen buka puasa pakai apa, jadi udah tahu, jadi nggak bingung lagi gitu. Nah aku mau nanya juga nih Teh, lifestyle Ramadan itu apa di kita aja atau ada beberapa yang berbeda dengan negara luar? Iya. Gimana ya, kalau gini, saya dulu pernah tinggal di Malaysia. Jadi saya ngelihatnya di Indonesia itu lebih meriah gitu kalau Ramadan gitu ya. Kalau di sana kayaknya kurang gitu ya, maksudnya tidak seantusias kita, wah berbuka ya, maksudnya kita kan ada, kalau sore itu langsung ada makanan ya, ada yang jualan, tiba-tiba ada pasar dadak semua gitu ya, jalan penuh sama yang jual makanan gitu ya. Tapi kalau di luar kayaknya ya biasa aja gitu, cuman berbuka di surau, nanti semua ada nyumbang ke surau, ya udah gitu aja, nggak seramai kita gitu. Idul Fitri pun sama gitu, seperti itu. Jadi kayaknya memang menarik di Indonesia itu sebenarnya, bahagia. Berarti perayaannya emang luar biasa, gitu. Penyambutannya juga emang luar biasa. Nah aku mau nanya Teh, kemarin di Malaysia berapa lama? 5 tahun. Wow, lama ya. Jadi tapi udah lama banget sih, tahun 2005. Enggak, dari tahun 2005 sampai 2010 gitu. Jadi ya cukup lah gitu ya untuk saya, karena saya tinggalnya di sekitar penduduknya gitu ya. Jadi bukan misah sendiri nyewa apartemen, enggak, saya memang nyewa di perumahan penduduk Malaysianya gitu. Jadi ya tetangga saya Malaysia semua gitu juga, ya seperti itulah gitu jadinya. Ya, aku mau nanya nih, kan tadi mungkin aku mau berbicara mengenai Malaysia tadi. Masyarakat Malaysia sama Indonesia itu lebih apa ya, pengeluarannya lebih gede mana sih Teh menurut Teteh sendiri selama di Malaysia sama di Indonesia? Gini, kalau Indonesia itu terkenal dengan orang yang suka belanja. Ya, terus terang gitu ya. Jadi kalau di Malaysia itu orang tuh nyebutnya jimat, berjimat cermat ya, dan itu selalu diiklankan di TV. Kita kan jarang ya di TV kan, ya, hematnya masing-masing aja gitu kan. Kalau di Malaysia itu ada iklannya itu. Jadi setiap apa itu ntar berjimat cermat, harus uang tuh digimanain. Ya kayak gitu, seperti itu yang saya alami gitu ya. Jadi saya lihat nonton, wah canggih ya, masih dari anak-anak. Jadi mereka emang hemat gitu, cukup berhemat. Kalau orang Indonesia kan lihat apa. Jadi kalau kayak misalnya belanja ke LCC ya gitu. Itu misalnya toko-toko branded itu kalau ngeliat misalnya orang Indonesia langsung dibuka ya gitu. Karena tahu kayaknya beli. Tapi kalau orang kalau orang Cina misalnya biasanya nggak terlalu, karena dia biasanya niru modelnya atau apa gitu. Tapi kalau orang Indonesia itu terkenal suka belanja. Kalau yang saya tahu udah kelihatan banget ya orang. Ya walaupun padahal tetap dianggap sebagai ya itulah kelas nomor 2 gitu ya.
tapi kebiasaan Indonesia itu ternyata adalah belanja gitu. Oke, tapi emang nggak bisa kita pungkiri kali ya, apalagi perempuan-perempuan emang demennya belanja. Kalau masuk ke mall terus nggak bawa teng-tengan keluar tuh asa kurang gitu. Oke nih Teh, mungkin dari Teteh ada suatu pesan dan kesan untuk para sahabat TVmu di luar sana mengenai keuangan di bulan Ramadan ini. Ya intinya kalau di bulan Ramadan ini kita lebih banyak pengeluaran dibandingkan pemasukan ya gitu ya. Jadi ya bijak-bijaklah kita mengaturnya gitu, karena mungkin gaji kita ya baik yang ada gaji rutin bulanan atau yang harian gitu itu jangan sampai habis saat itu juga gitu. Intinya ketika ada gaji dan ada THR, nanti kan mungkin ada THR gitu. Nah, yang gaji itu digunakan untuk biaya bulanan yang rutin tadi gitu, buat bayar sekolah, bayar cicilan lah gitu ya, yang punya listrik dan sebagainya. Nah, yang THR ini baru yang digunakan untuk ngasih THR buat yang bantu di rumah misalnya, atau buat mudik. Nah, jadi langsung aja begitu dapat, jangan merasa sebagai sultan ya, bulan ini dapat 2 kali gaji gitu misalnya gitu ya, jadi merasa sultan, padahal enggak gitu. Jadi ya bisa membaginya seperti itu gitu aja sih. Berarti emang kita harus dalam keuangan emang kayaknya harus pinter-pinter untuk membagi ya, sama harus tahu yang mana keinginan dan yang mana kebutuhan gitu teman-teman. Nah, mungkin untuk podcast pada siang hari ini aku cukupkan sampai sekian. Terima kasih banget ya Teh Yanti udah mau ngobrol mengenai pengelolaan nih, bagaimana untuk nge-manage uang keuangan di bulan Ramadan, dan tadi perbedaan mengenai Indonesia dan Malaysia dan Cina sendiri. Oke, makasih banyak Teh Yanti udah mau berbagi sama aku sama sahabat TVmu yang ada di rumah sana. Akhirul kalam, aku Syakila Fadliah pamit undur diri sama Teh Yanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Teh. Makasih Teh.